Klaimnya, Yaris Cross ini bisa tembus 1:32 km per liter. Di video kali ini, gue bakal bahas 7 alasan kenapa kalian harus ambil mobil ini. Di video kali ini, gue mungkin gak bakal review detail-detail banget, tapi gue bakal bahas 7 hal unik. Kenapa masih layak ambil Yaris Cross di tahun 2025 ya. Pertama kita bahas dari konsepnya dulu. Konsep sama mungkin segmentasinya ya. Jadi sebenarnya Yaris Cross ini masuk ke Indonesia tuh sebenarnya agak cukup telat ya. Kenapa? Karena marketnya tuh sudah diambil sama Honda HR-V ya. Honda HR-V lah ya, Honda HR-V. Jadi dulu pada saat gue kerja di Toyota tuh dulu pengen banget. Ada nggak sih mobil Toyota bisa jadi saingan sama dia? Karena kalau misalnya di-compare sama Rush itu bukan banget. Jadi ini sebenarnya segmennya itu memang SUV kompak, tapi ini udah hybrid. Bahkan sekarang hybridnya sudah diikutin sama Honda HR-V. Dan mungkin pas awal-awal dulu ini launching, dulu kayak mungkin agak kurang peminat, mungkin karena orang masih wait and see. Tapi ternyata makin kesini mobil ini patut banget dipertimbangkan. Jadi secara konsep ini masuknya SUV crossover atau compact SUV, dan segmennya saingan sama Honda HR-V, sama Hyundai Creta, bahkan sama Omoda. Alasan selanjutnya adalah desain nih. Desain kita ngomongin dari kunci dulu. Ini kuncinya di sini, tombol locknya di sini, di logo Toyota. Ini lock ya kan, dia sebenarnya langsung lipat. Ini unlock buat buka tutup bagasi, dan tentunya sudah dilengkapi, masih ada kunci manual tuh. Desainnya menurut gue ini sudah sesuai dengan selera masyarakat Indonesia ya. Tuh, dari grillnya trapezoidal kan, ini sudah desain-desain Toyota kekinian. Lampu headlamp maupun fog lamp dia sudah LED semua, ada sensor-sensor, dan dia juga sudah sporty banget untuk desain dari bumper depan. Dan kalau kalian ngeh di bagian kaca depan itu juga sudah dilengkapi dengan fitur ADAS. Kalau Toyota nyebutnya Toyota Safety Sense. Jadi kayak ada forward collision, blind spot, bahkan sudah dilengkapi rear cross traffic alert gitu loh. Bahkan ada pedal miss operation control, jadi kalian lebih safety kalau pakai mobil ini. Halo Bapak Ibu semua, saya Eko Fani, sales konsultan dari Plaza Toyota Pemuda yang beralamat di Jalan Pemuda 1 nomor 6, tepatnya di seberang UNJ ya. Di sebelah saya ini sudah ada Yaris Cross Hybrid yang terkenal irit banget, di mana Bapak Ibu sekalian bisa miliki mobil ini dengan DP hanya 60 jutaan aja. Buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil keluarga, di sebelah Eko ini udah ada Innova Zenix Q Hybrid Modelista. Bapak Ibu cukup dengan 50 juta aja sudah bisa bawa pulang mobil ini. Dan buat Bapak Ibu yang lagi cari mobil yang besar, gagah, di sebelah Eko ini udah ada Fortuner GR 4x2. Bapak Ibu bisa miliki mobil ini dengan DP hanya 100 jutaan saja. Dan untuk Bapak Ibu yang mau tanya-tanya seputar Toyota, mau booking service, mau test drive, bisa banget tanya Eko aja di nomor di bawah ini 081395496965. Terima kasih. Alasan selanjutnya, mobil ini tuh cocok juga buat dipakai ngantor juga, buat road trip juga cukup nyaman. Ibaratnya kalau kalian pergi kemana-mana lebih tenang. Kenapa? Karena lihat deh, ground clearance cukup tinggi, bannya tuh dapat ring 18, cakram, ya kan, depan, belakang juga. Jadi sehingga kalian berasa lebih tenang ya. Fitur-fitur kayak rem ABS, hill start assist tentunya sudah lengkap semua. Dan karena ini mobil SUV, tentunya arc wheel, terus side skirt ini juga dibekali bahan-bahan dop nih. Finishingnya ya, jadi kalau kena pentalan kerikil tuh nggak gampang baret gitu loh. Tampilan tampak belakang, teman-teman lihat ya, tuh ada emblem Yaris Cross. Jadi alasan selanjutnya itu tipenya lengkap, ada tipe G, ada tipe S sama S Aero Package, tipe GR Sportnya. Dia sudah sampai dengan kick sensor yang gue bakal coba, efektif nggak ya? Efektif, sensitif gitu maksud gue. Ternyata bisa dioperasiin. Terus kalau kalian butuh bagasi biar lebih aman, ada separatornya. Tuh, jadi ketika kalian tutup nggak bisa diintip dari luar. Gue kaget loh, ternyata bisa sensitif juga. Biasanya kan agak-agak susah gitu loh. Terus di sebelah sini itu ada ruangan bagasi tersembunyi. Jadi ada 2 tingkatan nih. Di bagian bawahnya lagi tuh ada ban serep teman-teman nih. Ada ban serepnya yang memang masih kaleng, ini ringnya 16. Yang setidaknya kalian lebih tenang kalau mobil itu ada ban serepnya. Alasan selanjutnya, kabinnya menurutku cukup mewah ya. Terlihat dari apa? Joknya udah kulit semua, ada emblem-emblem GR di karpet di sini juga. Terus ini juga sudah halus lagi, sudah soft touch ya. Sudah soft touch, finishing ini ada fabric, termasuk door trim juga finishingnya juga sudah black glossy, ya kan? Airbag sampai pilar-pilar,
Dan dengan keberadaan ini ya, warna hitam di bagian nih atapnya ini juga semakin mewah gitu loh. Ini menurut gua salah satu ciri-ciri mobil mewah tuh gitu, joknya udah kulit, soft touch gitu loh. Terus alasan selanjutnya tentunya fiturnya canggih, modern, sudah lengkap fitur ada super lengkap, bahkan ini sudah dilengkapi dengan ini nih, dashcam. Tapi kalau dashcam nanti teman-teman bisa konfirmasi sama Mas Eko ya, apakah sudah dapat atau belum ya. Android Auto, Apple CarPlay, kebetulan ini lagi aku konekin untuk Android Auto ini wireless. Kalau baterai kalian habis, tinggal masukin ke sini, sudah dilengkapi dengan wireless charger. AC-nya sudah otomatis, semburanya ada bawah juga. Ada drive mode juga, electric park brake, auto hold ya kan. Meter clusternya juga sudah full digital. Dan ini sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang kalian bisa pakai gitu loh. Port USB-nya di sini ada USB Type C, di belakang itu juga ada Type C, ada 2 juga. Terus di sini kalau misalkan masih kurang, konsolnya kalian bisa buka, di sini juga ada power outlet ya. Jadi fiturnya sudah canggih, termasuk sebelah sini sudah electric seat. Jadi kayak ini sudah fitur lengkap juga ya. Bahkan tadi sempat gue mention nggak, mobil ini klaimnya bisa 1/32 km per liter. Bener nggak? Yang kalian pakai mobil itu boleh sharing di kolom komentar. Seperti biasa, gue bakal tes speakernya. Memang bukan Bose, tapi kita dengerin dulu ya. Ini pas banget di pinggir jalan sebenarnya. Tapi biar cahayanya enak, kita buka dulu dong. Dengerin suara speakernya. Udah, speakernya nggak usah banyak-banyak. Karena kalau kalian mau tes lebih banyak, lebih lama, nanti kalian bisa datang ke dealer sini nih. Terus kalau teman-teman ngeh, di sini ada bunyi menggerung. Tadi kan sempat senyap karena ini lagi menyala mesin bensinnya. Jadi mesin hybrid tuh gitu gantian. Jadi kalau pada saat baterainya sudah nggak kurang gitu ya, nggak cukup, dia akan menyala mesin bensinnya. Kabinnya menurutku cukup kedap. Lebih kedap ya dibanding mobil gue yang jelas. Speakernya memang bukan Bose atau Yamaha atau apapun, tapi menurut gue udah cukup oke. Dan ini paling catatannya, ini cukup lumayan ngebantu pada saat kalian berkendara itu kan cahayanya lebih terang. Cuma memang dia tidak ada sunroof, dia bisa dibuka. Yang sebenarnya panoramik itu di Indonesia juga nggak butuh, tapi setidaknya kalian bisa dapetin cahaya. Baris keduanya juga cukup nyaman. Tentunya joknya udah kulit, sudah ada Isofix cantolan baby car seat, ada headrestnya ada 3 ya kan. Terus ada separator dengan bagasi sehingga kalian kalau misalnya naruh barang nggak bisa diintip dari luar. Kalau butuh armrest tuh ada armrest, ada tempat cup holder yang cukup kokoh ya kan. Jarak kakinya cukup oke, nggak perlu takut kepanasan karena ada blower AC 2 di bagian bawah sini, ada port Type C ada 2. Dan sudah mewah juga di sini nih. Sudah soft touch. Terus ini juga finishingnya juga sudah black glossy. Lagi-lagi saya ngingetin buat teman-teman kalau pada saat buka tutup pintu ini kekunci ya. Ini child lock-nya nyala, nggak usah panik ya, tinggal buka kayak gini, buka dari luar. Ini kurang ajar ya, tapi sebenarnya itu buat anak-anak ya, jadi biar anak-anak nggak sembarangan keluar masuk. Tapi kalian yang orang dewasa kalau pada saat mau keluar wajib banget lihat belakang, takutnya ada motor dan segala macam gitu ya. Seat back pocket kiri kanan, lampu-lampu sudah LED semua, dan dengan panoramiknya kayak gini, ini ngebikin kabin serasa makin lapang. Nih alasan terakhirnya harusnya di depan ya, tapi nggak apa-apa. Memang sengaja dibekali dengan mesin hybrid yang irit teman-teman. Jadi mesinnya itu ada 2. Kodenya itu 2NRVE. Nah, mesin bensinnya itu tenaganya sekitar 67 kW, torsinya sekitar 59. Nah, untuk torsi mesinnya, yang mesin bensinnya 121. Nah, motor listriknya sekitar 141 Nm. Kombinasi sendiri sehingga ngebikin mobil ini tuh irit yang katanya klaimnya bisa 1/32. Ada beberapa teman-teman yang suka pakai sih, yang memang bener cukup irit. Gue mau kasih statement ya, kenapa mobil-mobil kayak SUV compact kayak Yaris Cross ini laris manis, kenapa? Karena jalan di Indonesia tuh banyak yang rusak, terus banyak juga yang dikit-dikit banjir, genangan, sehingga kalau nih, air intake-nya cukup tinggi, sehingga kalian berkendara juga lebih tenang ya. Dengar-dengar, bahkan nanti Toyota tuh bakal ngeluarin Veloz Hybrid. Jangan-jangan nanti kode mesinnya sama ini lagi.
Jadi kesimpulannya gini teman-teman ya, apakah Yaris Cross Hybrid ini masih worth it buat beli? Menurut gue masih ya. Ada beberapa teman-teman tuh yang kayak misalkan kalau beli mobil listrik masih takut-takut. Oke lah, katakanlah kalau misalkan di ibu kota atau di Jakarta ya masih banyak tempat charger listrik yang meskipun sekarang masih banyak yang suka kayak rebutan ya kan. Nah kalau misalkan kayak kemarin nih gue pulang kampung ya, itu jujur mobil listrik itu masih jarang banget. Sehingga mobil hybrid ini saat ini yang memang masih tepat lah ya, karena kalian nggak perlu cari tempat cas dan segala macam, karena kalian tinggal cari pom bensin aja, karena dia dengan bantuan motor listrik yang bakal ngecas sendiri itu cukup lumayan ngebantu. Yang penting kan irit ya, catatannya ini doang palingan, belum dilengkapi dengan sunroof yang sebenarnya kita nggak butuh-butuh banget. Terus juga pajak SNK-nya kayaknya cenderung agak mahal ya. Nggak tahu deh, mungkin menurut kalian pajaknya kemahalan nggak? Atau mungkin barangkali nanti ada insentif dari pemerintah untuk mobil hybrid bisa lebih murah lagi gitu. Dan saya senang banget kalau teman-teman yang misalkan nonton video ini sharing-sharing keluhan atau kayak misalkan kesan pesan pakai Yaris Cross ini seperti apa. Kita ngobrol nih ya sama Mas Eko-nya ya. Mas Eko kasih alasan kenapa harus ambil Yaris Cross Hybrid di tengah gempuran brand-brand lain nih Mas. Karena Mas Teguh, berdasarkan pengalaman pribadi saya, customer saya itu banyaknya itu cari mobil yang daily untuk kerja, tapi tetap kece di bawah jarak jauh bareng keluarga. Nah, tapi pada riskan untuk mobil listrik nih karena infrastrukturnya yang kurang memadai dan juga harga jualnya yang menurun drastis. Terus juga untuk pemasangannya listrik yang ribet mungkin ya. Itu kata customer saya. Jadi saya saranin untuk mobil Yaris Cross ini terbaik sih. Dan ini ngomong-ngomong Mas, ini kan tipenya banyak nih. Ada yang bensin aja, ada yang hybrid. Sebenarnya yang paling banyak persentasenya itu yang mana yang orang beli deh? Persentasinya yang paling banyak itu ya pasti hybrid karena kita ngejar ke iritnya. Customer itu ngejar iritnya Mas. Tapi kalau untuk bapak ibu nih yang nggak nyari yang nggak peduli sama bensin gitu ya? Iya, nggak peduli lah. Buat ngambil gantengnya doang bisa juga untuk ambil yang bensin. Pesan gue cuma satu nih buat teman-teman yang nonton video ini, kalau misalkan masih ragu, aduh gue mau cari mobil apa gitu dan segala macam, harus apa nih Mas? Pertama Mas? Yang pertama kontak Eko, terus datang ke Plaza Toyota Pemuda untuk test drive ya. Biar nggak beli kucing dalam karung ya? Betul, biar lebih jelas juga informasinya. Nah teman-teman, kalau misalnya yang sudah pakai Yaris, mau tipe bensin atau hybrid, boleh sharing di kolom komentar gimana kesan pesannya, puas apa enggak. Kenapa masih belum berani beralih ke mobil listrik gitu segala macam? Gue juga pengen tahu sih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.